kita juga menyediakan sebuah waktu untuk yang namanya Open Mic Challenge, di mana kita berminat untuk menawarkan sebuah kesempatan kepada nama-nama besar, orang-orang terkenal atau selebriti sekalipun, untuk mencoba menjadi seorang stand up comedian. Menarik kan? Pembalap rally ini akan kita tantang berpacu untuk melucu, tapi tanpa navigator. Seberapa lama sih dia tahan di atas panggung? Kita sambut Rifat Sungkar. Caranya pinggirin kan? Selamat malam, saya Rifat. Betul gitu? Saya nggak biasa grogi ya, tapi saya nggak tahu saya mau ngapain di sini. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Sebelumnya juga saya harus minta maaf karena saya mungkin tidak begitu lucu, tetapi saya berusaha. Kenapa ini diem semua? Departemen gue bukan di sini ya, departemen gue nyetir. Ini departemen yang sedikit berbeda. Terima kasih kesempatannya. Saya ada di sini bukan karena saya ingin ngebut, tapi saya ingin coba membuat kalian semua tertawa dan saya bingung saya mau ngapain. Oke, gini aja deh. Sekarang saya cerita aja deh ya tentang kelucuan yang ada di Jakarta. Setuju ya kalau Jakarta itu macet? Setuju ya, gitu. Saya ada salah satu orang yang pingin sekali memecahkan permasalahan kemacetan di Jakarta. Akhirnya saat ini saya membeli sebuah mobil yang sangat amat kecil, panjangnya cuma 1,5 meter, cuma diisi 2 orang. Mobil itu lebih kecil daripada saya. Dan kalau saya parkir di apartemen, selalu di antara 2 tembok dan saya dorong. Artinya saya benar-benar sudah efisien. Sesuai dengan ukuran mobil, parkir nggak usah banyak-banyak. Gue membayar setengah, parkir nggak boleh, tapi oke lah ya. Kemudian suatu hari saya harus lewat 3-in-1. Pas lewat 3-in-1, saya berdua. 3-in-1 konsepnya bertiga dong. Saya ditangkap polisi. Terus saya bilang, Pak, emang 3-in-1 tuh konsepnya gimana sih? Iya mas, harus ada 3 orang dalam mobil supaya nggak macet Jakarta. Pak, gini aja deh Pak, saya juga Arab nih, gue tahu cara dagang gimana kan. Saya bilang, Pak, 3 orang naik mobil minibus. Artinya isinya kapasitasnya cuma 60% dari tempat duduknya. Mobil saya berdua, saya isi dua-duanya 100%. Masa gue ditangkap? Bener gak? Kalau saya tambah 150% positif mobilnya gak kuat jalan. Kecil banget soalnya. Oke, lumayan lucu ternyata. Oke. Cerita lain. Cerita lain ya. Saya punya navigator baru nih. Sekarang saya cerita balap dikit boleh ya. Demi memajukan bangsa Indonesia, saya akhirnya memutuskan untuk ikut rally ke luar negeri. 3 tahun yang lalu saya pertama kali punya navigator bule gitu. Orang Australia. Terus kita bilang, pokoknya navigator gue bule, gue menang. Oke? Saya pergi rally Cina, untuk pertama kali kita bilang, kita harus menang di SS ini. Oke, sip. Mobil paling baru, navigator baru. Oke. 4 tikungan, nyemplung jurang mobilnya. Tapi ini beneran, ini bukan bercanda, tapi emang lucu. Karena saya nggak pernah pakai bahasa Inggris pas denger kan. Terus dia bilang, Rifat, abis cemplung nih, dia bilang, lo tau kan bahasa Inggris, this is right. Kiri tuh left, yang ada L-nya. Oke, left tuh L. Begitu kita lihat videonya, ternyata pas dia ngomong left, saya belok, pas saya ngomong right, saya belok ke kiri. Dia bilang gini, pas saya pulang ke pit, bule-bule bilang, Rifat, remember ya, this is right. But if you think this is right, you are wrong. Because this is left. So next time, jangan belok kiri, karena ini yang kiri itu yang ada L-nya. Pelajaran berarti ya. Udah dong, saya nggak tahu mau ngapain lagi nih. Udah cukup belum sih waktunya, belum ya? Oke, cerita satu lagi. Ini baru terjadi 1 bulan yang lalu. Saya terus berusaha, berkarya untuk bangsa ini, terus balapan. Dan kadang-kadang saya harus nyetir 150%, bukan 110% lagi.
Unfortunately mobil saya terbalik. Tapi dalam keadaan terbalik, saya lari mungkin 190 km per jam, gelundung-gelundung terbalik. Saya kan gendut nih ya. Navigator saya lebih tinggi dari saya, gede banget. Saya nggak tahu gimana caranya, begitu terbalik mobilnya di bawah sawah, semua nggak bisa dibuka, saya bisa keluar lewat jendela, saya sama dia. Kita bingung, wah ternyata ya, mobil kita tuh safe sekali ya, dari jendelanya kita bisa keluar. Iya emang masuk sawah. Pas mobil lain lewat, waduh lupa, segitiga mengamen, belum dikeluarin. Kita datang ke mobil, buka pintu, kebuka aja lu pintunya. Dramatis banget kita keluar dari situ. Mungkin saya agak sedikit ini ya dramatis ya, saya bilang gini. Saya banyak murid di balapan maupun rally maupun drifting, dia selalu bilang, Mas Rifat, gimana sih caranya supaya maju? Gue bilang, selalu saya bilang, kalau lu mau maju, lu pikirin orang, jangan lu pikirin orang lain. Biar orang lain mikirin lu. Betul ya? Karena kita konsentrasi. Tapi sumpah sekarang saya mikirin lu semua. Supaya gimana caranya supaya ketawa terus. Ya udah itu aja, saya Rifat, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Rifat Sukar. Secara nggak sadar Rifat tadi menggunakan beberapa teknik sebetulnya ketika dia membawakan sebuah setup, kemudian punch, kemudian nggak ada yang ketawa, kemudian dia menambahkan satu kata misalnya, nggak lucu ya atau sesuatu, itu namanya tagline dan sudah digunakan oleh Rifat secara nggak sadar atau diam-diam mungkin dia sudah belajar tentang stand up comedy. Jadi sekali lagi saran saya sudah berhenti aja balapan, kita jadi stand up comedian aja. Jujur aja ya, saya mendingan berantem sama 80 beruang daripada di sini.